Ini kayaknya kita harus ketagihan datang ke Simo Ketawang ini. Alhamdulillah. Kayaknya pertemuan kita kali ini sepertinya kita harus memahami benar bagaimana caranya kita bahwa penilaian Allah itu nomor satu daripada penilaian manusia. Kayaknya tidak mudah deh. Kayak kacamata kita semua kayaknya manusia. Ya, tapi juga tidak sulit. Kalau serius belajar, ya nggak sulit. Allah akan memudahkan pemahaman kita, bahkan juga pemahaman laku. Semuanya kembali ke niat. Sulitnya itu kan kami ini masih anak edonyo, Gus. Selalu materi. Kenapa kita arisan itu kita kepingin eksis? Oh, aku iki lo mobilku, ini lo, oh gelanku besar. Nah, kayak gitu loh, Gus. Biasanya itu kalau para wanita itu, Gus. Nggak begitu itu. Terus kenapa seandainya nggak begitu itu? Nggak eksis. Gengsi menawi, Gus. Berubah menjadi anaknya akhirat gitu ah. Ya iya, memang ya itu istilah, maknanya identik sekali dibanding jenis laki-laki, dibanding jenis kaum Adam, kaum Hawa itu identik anak itunya. Ini secara umum ini. Ya. Secara umum. Ya karena sangat identik anak itunya itulah maka menjadi panai setan, alatnya setan untuk memanah musuhnya setan, yaitu ulama, ya pokoknya orang-orang beriman laki-laki itu, perempuan itu jadi alat setan untuk membunuh atau anak itu ini mboten musuh. saged keluar dari dunya ngoten ta, Gus. Artine sing dipikir, sing diangen-angen donya, duwe ae anu. Napa ngoten niku? Lah ya itu yang bikin sesak napas terus anu lah. Stres pastilah. Kenapa harus wanita? Loh, bukan. Ini kenapa harus wanita? Sebetulnya bukan, enggak kenapa harus wanita. Sebetulnya itu sifat. Bukan zahir. Bukan maksudnya jasmaninya. Iya. Sifatnya yang harus dirubah. Itu karena yang terlahir jenis kelamin perempuan itu dari kecil, dari bayi wis dimelari, wis dianui donya. Diwedaki, dibengesi, diopo, iya. Sing ngaiti niki sinten iki? Lah iya, kok gak lanang dimelari. Nek anak lanang lah enggak. Anak lanang sering kali gak di zaman biyen gak katokan, gak apa. Gak patek dikandili donya anune. Kemudian ya wis liar apa maksudnya rusuh apa itu wis. Nah ini bedanya dari kecil di lingkungan beda memang. Kalau perempuan lebih suka lama-lama di cermin, terus iya bawaan itu, bawaan lahir, bawaan bayi, bawaan masa kecil dan seterusnya, itu yang membuat melekat sekali apa keduniaan dan ingin kaya materi itu sedemikian rupa. Iya, tapi sebagai mukminah sholihah harus lebih mengutamakan keselamatan hidup daripada kemewahan atau ke apalah itu pandangan manusia. Ngapunten, Gus. Seberapa penting tasawuf itu bagi orang yang sudah muslim atau berislam? Apakah orang yang tidak bertasawuf atau bahkan belum mengetahui apa itu tasawuf mempengaruhi kadar keislamannya? Sangat mempengaruhi. Tasawuf penentu kehakikian iman Islam dan
pengabdian penghambaan seseorang. Jika belum bertasawuf, maka keimanan, keislaman, pengabdian dan penghambaannya itu masih tanda tanya atau masih perlu ditaskehkan atau ditahkikkan ke ahlinya. Kalau zaman Nabi ya ke Nabi langsung. Tasawuf itu kan sepengetahuan awam saya, itu kan cara atau seni untuk mendekat kepada Iya, Tuhan. betul. Ketika orang merasa dengan keterbatasannya, mungkin karena nggak paham seperti saya ini, nggak paham tasawuf, tapi saya merasa terus mendekatkan diri kepada Tuhan saya. Ya. Saya hanya fokus bagaimana saya berbuat baik dan menjauhi sesuatu keburukan tanpa saya harus bertasawuf. Bagaimana kalau seperti itu, Bu? Wah, kesalip setan dan kelindih nafsu. Karena nafsu itu canggih. Dan setan itu sangat berpengalaman. Bayangkan, setan, moyangnya setan iblis zaman Nabi Adam itu berapa ribu tahun, nggak bisa ngitung secara pasti. Ya pengalamannya itulah yang bikin canggih atau bikin hebat itu ya, sangat berpengalaman. Nafsu kita itu ya wis tuwek ngono lho, wis koyo iblis. Canggih. Itu canggih itu. Kalau pengetahuan kita, pengalaman laku kita itu gak tuwek ngene. Alah. Wis stable, kepangan. Makane niki wau kelak ngoten, Gus. Terus Mbak Wulan niki pinter. Nah, Bijiki mbak-mbak yang lain ini kau pinter. Ya, bijiki. Kok nang anu Gus kok gak di sini. Dosa, Gus senene aku ngene anu. Enggak apa-apa nek nang Gus anu. Lah kalau kuatos kami khawatir nanti niki mboten purun dijak mriki malih, Gus. Dadi nawi cekap sing ngene iki mun gathol kabeh niki mun jawil njaluk mulih mawon. Rasane gemrimingen iki. Anu kapok tapi cek mboten kapok. Masukan. Nah, mungkin terakhir pesan sangat buat menjanjikan iya. kalau masuk pendalaman serius, merasa sering anu menuju Tuhan banyak itu. tidak diterima. Soalnya nggih biasa nggih ngapunten niki biasa rokokan. Nah, ngoten-ngoten niku Gus atase. Iya, saya ngempet dari Nah, ngaku-ngaku hasil Gus. Nah, niku. Dadi kalau ikut mazhab dan keyakinannya Gus Nizam, wong ngerokok itu bukan haram, bukan makruh, mubah. Oh, Hukumnya nggak ada bedanya sama makan minum. Iya kayak ini ya oh niki mawon. Niki mawon kados. Hah? Ya memang, dan itu ketimuran yang harus kita jaga. Ya memang harus budaya timur harus kita junjung tinggi kalau itu yang benar yang baik. Kandang daripada apa anu nggak apa-apa asal tetap merokoknya ya cantik sopan nggak apa-apa. Tuh, ayo wes. Kalau dari sudut pandang tasawuf kan tentang kumpulan yang merokok itu bagaimana? Karena kalau yang di luar itu orang tua Mencat gitu ya. Terus Image-nya sangat ya. Image-nya jelek. Begini, tasawuf tidak kok meninjas. Pokoknya soal luar itu tidak dinilai oleh tasawuf, nggak menilai luar diri, nggak menilai amal perbuatan lahiriah, tidak, tapi menilai ahwal kita. Ahwal itu perilaku yang asli, bukan perilaku yang dibuat-buat. Karakter, menilai seseorang itu dari karakternya. Kalau sudah dinilai oleh sufi itu si A itu berkarakter mulia, ini kalau sudah menemukan sekali saja akan dihusnudzoni terus dan
ngene ngono itu pasti ini punya maksud anu pokoknya dihusnudoni gitu. Penilaiannya itu di karakter karena perbuatan itu dari sifat itu dari karakter. Jadi mustahil orang yang berkarakter mulia itu berbuat yang tidak mulia, karena perbuatan itu terlahir atau timbul dari sifat dari karakter seseorang. Itu diatur oleh fikih. Niku maksudnya mriki niku pun pados-pados pinjaman jilbab, Gus. Wah, Ya saya mboten jilbaban. Mboten jilbaban. Wis sungkane sowan nang nggone Gus ni iso mosok katene gak jilbaban. Ya. Sobek-sobek. Namanya sobek-sobek. Tampillah apa adanya. Ya tentu wis menurut ukuran umum sajalah. Pokoknya sopan, artinya ukurannya ya sopan menurut umum gitu aja cukup sudah. Kemudian ya jangan sampai melampaui batas-batas kesopanan. Ya indalam, indanas itu sudah cukup. Karena kalau dibuat-buat nanti lama-lama ya kebongkar. Ada apanya berarti? Ya ada apanya. Iya, nggak hakiki atau nggak asli. Ya itu masalahnya Gus. Kadang saya ini kan tipe orang yang megah nutupi sesuatu ya apa adanya. Tapi kenyataannya kalau kita apa adanya kita ini dikucilkan Gus. Jadi gara-gara saya merokok sudah dianggap wedok nakal. Padahal iya. Ndak artinya niku mboten pembelaan diri ya, Gus. Aku masih sowangan ngene iki aku iki apik lho. Kalau dari yang bersangkutan nggak sah. Nggih. Makanya harus bersahabat. Dan bersahabatlah dengan kaum sufi atau mutasawwif. Dikucilkan manusia itu rezeki nomplok, anugerah besar. Semakin dikucilkan manusia, waliane dikucilkan apa? dibutuhkan, disayang, disanjung. Wah, yo. Muni. Bintang film kan. Semakin dikucilkan manusia, diidolakan Tuhan manusia. Direngkuh. Dan wali-wali. Ulama sing amilin, sing temen, sing ngelama, terus wong soleh, pokoknya sing temen-temen niku didoi manusia umume, didei manusia-manusia khusus hamba-hamba Tuhan yang benar-benar menghamba. Gelis kepeduk wali nambahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya enggak ya iyalah. Artinya begini, sekali lagi sebagaimana di awal tadi, dasarnya atau pandangannya atau pegangannya cekelannya ojo manusia. Ya. Dikucilkan manusia, jangan manusia yang dijadikan anuan, tapi Tuhan manusia. Kalau manusia yang dijadikan acuan atau pegangan, gak selesai atau gak mari-mari, gak nemu solusi sing Ya itu tadi Gus, supaya kita ini bisa menjadi orang yang baik menurut Tuhan, kita harus mendekat kepada orang-orang yang sufi. Nah, yang sufi itu ciri-cirinya seperti apa sih yang supaya kita ini bisa mendekat kepada beliau-beliau? Sowan maneh kapan-kapan. Iya, sowan maneh Niki kapan-kapan. kula terakhir. Iya. Ciri-cirinya mudah sekali. Disawat watu, sawatan watu. Balese watu taroti. Berarti nanti kalau ada kita lempar ya. Ini kinayah. Istilah. Kiasan. Ya silakan. Tapi itu kok menguji ngono, silakan
silakan ingin kenal atau ingin tahu. Ya begitu. Sufi-sufi itu membalas keburukan dengan kebaikan. Nek dibaiki membalas 10 kalinya minimal. Nek dieleki itu diapii. Ya itu silakan silaturahim ke siapa. Nek ditangkep satpame. Nek dilokno tambah diceladu, Gus. Tambah diceladu. Nah, ini loh, makanya mau nanya gimana caranya kita melepaskan kemelekatan misalnya di harta kan namanya supaya kita cepat bisa melepaskan kemelekatan. Gampang melepaskan aja. Gimana kamu kalau melepaskan uang di sakumu? Caranya gimana? ambil Ya. Mau melepas saya kok. Diambil kasih ke fakir miskin. ya ini loh guys, makanya ya. Berbagi. Nikmat itu milik Tuhan dan bukan milik kita, dititipkan ke kita untuk dibagi ke terutama yang lebih membutuhkan. Pokoknya tidak untuk dinikmati sendiri, Tuhan nggak terima. Sebaliknya kalau sing gak enak-enak ya tidak untuk dibagi, tapi untuk jamu, untuk ditelan sendiri. Nah itu Gus, kita perlu diberi cara resep untuk mematikan yang ndak enak biar ndak terasa ndak enak itu loh Gus. Iya, permainan perasaan aja itu. Mainkan hatinya sendiri. perasaan kalian. Ini Sensitif, kepekaan rasanya itu dikanankan gitu aja kan saya. Tapi itu ya butuh iya. Napa? Oh, buahnya jaluk dawa ta sedengan kan ya. Ya, mungkin kita sekarang kita minta doa ke Gus Nizam dan kita pasti bakalan balik lagi ke sini. Kita pengen sowan terus karena ini hal-hal baru buat kita kan guys ya. Ini ilmu baru dan kita itu perlu seseorang yang menuntun seperti ini gitu loh. Jadi kita pasti akan sering-sering ke sini nggih Gus. Ya, mari kita berdoa. Di antara doa yang terbaik atau permohonan yang paling diharapkan oleh Tuhan adalah sifat mulia. Maka mari kita diantaranya seperti sabar, syukur, itu semua sifat-sifat Tuhan. Kalau sifat kita kebalikannya, sifat kita ini tidak sabar, tidak pandai terima kasih, pokoknya kebalikan dari sifat-sifat mulia atau sifat-sifat baik. Allahumma sip itu sabar, ikhlas, pasrah, atau sabar, istiqomah, patuh. Kemudian Gus niku semerap mawon. Boleh mboten tapi saged Arab langsung dungane cara Jawa. Selamat ngoten niku Gus. Selamat diberi donga Jawa. Atau Allahumma hamku. Napa niku Allahumma itu ya Allah, hammu itu pahamkan kami ilmu. Oh ya. Ilmumu. Hamku pahamkan kami, menerapkan ilmu kami sesuai dengan harapanmu atau kehendakmu. Ini dalam sekali sesungguhnya, aslinya panjang terus diringkas singkat padat berisi Allahumma hamku. Kemudian Allahumma giti gitu. Napa niku? Ya, giti itu suge ati. Gito suge arto. Oh, enak iku sing mburi. Tapi nggak bisa kalau nggak ngarep dhisik. Oh, nggak boleh ya kan? Nggak boleh. Harus mengutamakan giti. Kalau mengutamakan atau mendahulukan gito, nggak giti-giti. Gak sugihati, tambah melarat hati. Tapi kalau mengutamakan giti dulu, walaupun gitonya belum kesampaian,
ora dadi ngopo. Kesampaian gak kesampaian ora dadi ngopo setelah sugih ati. Kemudian harus sugih ati dulu. Ini keyakinan masyayikhus sufiyah, para syekh tasawuf dan para wali. Siapa yang mendahulukan, yang mestinya harus didahulukan, akan mendapatkan apa saja yang diinginkan atau yang diharapkan, bahkan mendapatkan banyak bonus yang di luar yang pernah diinginkan. Ditirokno ae, ditirokno, disemak, ditirokno, nanti ditutup mbok-mbokane donga, yaitu Al-Fatihah. Allahumma hamku. Allahumma hamhamku. Allahumma kiti kita. Allahumma kiti kita. Allahumma jinem jitu. Allahumma jinem jitu. Allahumma amin aman. Allahumma amin aman. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan Kami yang gak terima kapok. kasih, Gus. Ya, Terima kasih, Gus. Dan jangan kapok nggih Gus kalau kita Iya. sowan-sowan lagi. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi